Pada hari ini kita akan mulai belajar tentang iman. Katakan bersama saya, iman. Tahukah Bapak Ibu sekalian, satu ungkapan ini yang seringkali kita dengar. Ya, saya yakin kita semua pernah dengar ini, saudara. Yaitu apa? Beli kucing dalam karung. Ya, saya yakin kita semua nggak ada yang mau beli kucing di dalam karung. Ya, bahkan kalau saudara beli barang di online gitu ya, biasanya sebelum saudara buka ya, biasanya diminta saudara unboxing gitu katanya ya, dibikin video, saudara buka supaya kalau nanti ternyata isinya tidak sesuai dengan yang saudara pesan, maka saudara bisa tukar. Nah, tetapi di awal kehidupan manusia, justru manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, mereka ini saya bilang beli kucing dalam karung ya. Beli kucing dalam karung ini adalah satu istilah saudara ya, bahwa kita itu membeli atau kita mengambil sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya, yang kita belum teliti terlebih dahulu, yang kita belum cek terlebih dahulu, saudara. Nah, waktu iblis menawarkan kepada Hawa, baiklah kamu makan buah ini, karena kenapa? Karena kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Manusia pertama, saudara, justru beli kucing di dalam karung, dan karenanya kita punya satu konsep hari-hari ini, saudara, akibat itu, saudara ya, yaitu apa? Konsep dunia adalah lihat dulu baru saya percaya. Kalau saudara pelajar ya beberapa minggu ini tentang dasar kekristenan, bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang, Alkitab berkata, maka terbukalah mata mereka. Ya, kata terbukalah mata mereka ini adalah memunculkan satu konsep yang saudara bisa lihat di layar, yaitu lihat dulu baru percaya. Sedangkan prinsip iman itu sebaliknya, saudara. Prinsip iman adalah percaya dulu baru saudara melihat. Sehingga di dalam kehidupan kita menjadi tidak satu frekuensi dengan Tuhan, karena konsep Tuhan adalah percaya dulu baru melihat. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena Adam dan Hawa beli kucing dalam karung ya, tidak teliti dulu, tidak cek dulu, tidak tanya Tuhan dulu benar apa enggak perkataan iblis ya, dia makan. Alkitab berkata mata mereka terbuka, sehingga sejak saat itu mereka tidak hidup dengan yang namanya iman. Nah, emang apa iman? Di Ibrani 11 ayat yang pertama kita boleh baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa? Nah, ada seorang hamba Tuhan dari Amerika. Waktu itu saya nonton khotbahnya, dia bertanya kepada jemaat, apa musuhnya iman? Apa lawannya iman? Lalu ada yang menjawab, kekhawatiran Pak. Ada yang menjawab ketakutan Pak, ada yang menjawab kecemasan Pak, ada yang menjawab keraguan-raguan Pak. Tetapi hamba Tuhan ini berkata bahwa lawannya iman adalah melihat. Seringkali kita takut kan karena apa yang kita lihat. Seringkali kan kita cemas karena apa yang kita lihat. Sedangkan firman Tuhan berkata iman, definisi iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan? Apa yang saudara harapkan buat keluargamu? Apa yang kau harapkan buat kesehatanmu? Bahwa semua yang kau harapkan itu di dalam dirimu itu disebut iman. Tetapi seringkali kan kita sebagai manusia minta satu hal ini, yaitu apa? Bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Nah, ternyata buat Tuhan bukti itu tidak sama seperti yang saudara kira. Yang kita kira bukti itu tercermin di saldo tabungan. Kita kira bukti itu tercermin dalam waktu orang memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Kita kira bahwa bukti itu adalah ketika terjadi perubahan kehidupan. Tetapi buat Tuhan, bukti adalah iman saudara dan saya. Karena Alkitab berkata, iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab berkata, yaitu selain kata tidak kita lihat juga diganti dengan kata belum kita lihat. Saya yakin di antara kita semua ada hal-hal yang belum kita lihat. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia datang juga salah satunya yaitu untuk memberikan kepada saudara apa yang kau belum pernah lihat dengan matamu, belum pernah kau dengar dengan telingamu, dan belum pernah timbul di dalam
hatimu. Saya mau ajak kita semua, saudara, kita buka Markus 11 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan ini, saudara, yang menjadi bagian yang saya bagikan kemarin di Komsel, saudara, di rumah Franz. Markus 11 ayat 23 berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Katakan bersama saya, percaya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Satu ketika Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, jika itu Engkau Tuhan, suruhlah saya berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Lalu Petrus menginjakkan kakinya di atas air. Dan benar, Petrus bisa berjalan, saudara. Tetapi waktu dia lagi berjalan, Alkitab berkata, dia melihat, saudara, apa? Angin ribut, dia melihat ombak. Dan Alkitab berkata dia mulai bimbang dan akhirnya tenggelam, saudara. Bahwa seringkali di dalam hidup ini, saudara, betul gak ada salahnya melihat. Tetapi waktu saudara dan saya sudah mengaku Yesus Tuhan, saudara bukan hanya cukup untuk melihat, saudara juga harus beriman. Nah, di ayat yang ke-24 dari Markus pasal yang ke-11 tadi, Markus 11 ayat 24 bilang begini, saudara, dilanjutkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja. Apa saja, saudara mau sebut itu apa saja. Markus 11 ayat 24 ini, saudara. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Barusan tadi Benny bilang akan menerimanya. Enggak. Saudara dan saya sebagai manusia seringkali kita punya konsep akan menerimanya. Berarti udah terima belum? Belum. Tetapi konsep di mata Tuhan, saudara sudah terima. Nah, ini yang seringkali bikin gak nyambung, saudara. Ini yang seringkali bikin error. Karena di mata Tuhan, waktu saudara berdoa, Tuhan berkati saya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di sidang majelis Allah, saudara, mereka mungkin ngobrol. Itu si Andre doa apaan sih? Itu si Pak Budi minta apaan sih? Mungkin Allah Bapa tanya sama Yesus, kamu emang belum kasih? Oh enggak, di atas kayu salib saya berkata semuanya sudah selesai. Saya nggak tahu kalau buat dia kok belum selesai ya. Nah, ini sebabnya, saudara. Seringkali kita bagaikan orang, ini menurut pendeta namanya Pendeta John dari Amerika, seorang penginjil yang terkenal. Banyak orang Kristen itu hidup sama seperti dia pakai kacamata ditaruh di atas kepala. Saudara pernah gak pakai kacamata, saudara gantung di atas kepala begini? Jadi kacamatanya di sini. Pernah gak saudara lupa nyari kacamata saudara di mana? Padahal kacamatanya di nih. Barusan tadi istri saya naik ke atas, gendong Ezra sambil pegang tas Ezra di sini. Lalu istri saya bilang, bawain dong tas Ezra, bawain dong tas Ezra. Mana tas Ezra, bawain dong tas Ezra. Saya bilang tuh di belakang. Oh iya. Banyak orang Kristen, saudara, Tuhan sudah memberkati saudara, Tuhan sudah menjawab doa saudara, tapi saudara nggak ngerasa bahwa saudara udah jawab. Itu yang namanya iman. Kalau saudara berdebat sama Tuhan, siapa yang menang? Pasti Tuhan. Makanya Alkitab berkata bahwa ketika aku berargumentasi kepadamu, engkau menyatakan dirimu lah Allah yang benar. Kenapa, saudara? Karena dia gak pernah salah. Karena dia Allah. Alkitab berkata bahwa apa saja yang kamu minta doakan dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka, nah baru habis itu ada maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kenapa kita seringkali belum terima? Karena kita merasa akan masih on the way berkatnya, saudara. Sehingga bahkan di imajinasi kita, apa yang kita doakan masih mungkin transit di mana, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, saudara harus percaya dulu, baru saudara menerimanya, saudara. Tapi kalau saudara tanya sama saya, dari mana emang Adam dan Hawa dulu punya iman? Nanti saudara baca di kitab Ibrani.
bahwa Adam dan Hawa itu punya anak namanya Kain dan Habel. Kain bawa persembahan kepada Tuhan, tumbuh-tumbuhan, hasil tanaman. Habel bawa yaitu apa? Korban dari hewan, saudara. Alkitab mencatat di kitab Ibrani pasal yang ke-12, 11-12, saudara apa? Bahwa Habel mempersembahkan kepada Tuhan dengan iman. Bahkan di bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa apa? Tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah. Kembali ke slide saya deh. Kita semua, saudara, dalam hidup kita maunya begini, benar? Naik. Omset naik. Karir naik. Semua kita pengen naik. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya nggak begitu, Pak. Kenyataannya nggak begitu. Kenyataannya justru sebaliknya, atau lebih baik ya, naik turun. Nah, kalau kita mau ngomong ke dalam diri sendiri, saudara, lebih banyak naiknya apa turunnya? Kayaknya turunnya nih, Pak. Nggak tahu ujungnya kemana. Kalau saya ngelihat juga, saudara, banyak permohonan doa gitu ya. Banyak pokok-pokok doa, ketemu sama jemaat di gereja lain. Kalau saya tanya mau didoain apa, semuanya sebetulnya intinya satu, saudara. Bahwa mereka berdoa untuk sesuatu yang mereka belum terima. Dan waktu kita bilang, ayo dong beriman. Ya tapi susah, Pak. Beriman terhadap apa? Percaya terhadap apa? Tentu kita beriman terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kita, yang lebih mulia daripada kita. Dan Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang bisa diselamatkan. Tidak ada nama lain yang lebih besar dari nama itu, nama Yesus, saudara. Sebab itu dasar iman Kristen adalah iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir, hidup, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan mengutus kepada saudara dan saya, yaitu rohnya. Bahkan julukan Roh Kudus salah satunya adalah roh iman. Kalau saudara beriman, pasti saudara setia. Amin. Karena kenapa? Karena satu bahasa Yunaninya sama, saudara, itu pistis. Iman itu pistis bahasa Yunaninya, ya. Pistis itu berarti iman, tapi juga berarti setia. Lalu punya arti lain apa, saudara? Taat. Jadi iman, setia, taat ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Kalau orang beriman pasti setia, orang beriman pasti taat, orang taat pasti setia, orang taat pasti beriman, orang setia pasti beriman. Waktu di Komsel saya bilang, saudara, banyak kita waktu 3 bulan 4 bulan lalu di TikTok, di YouTube, banyak banget perdebatan tentang apa? Persepuluhan. Yang satu bilang persepuluhan udah gak berlaku, yang satu bilang persepuluhan masih berlaku, ribut, berantem, saudara. Saya cuma bilang begini, kalau saudara punya iman, pasti saudara perpuluhan. Diam semua. Hening. Saya juga sama kayak saudara dulu, sama persis. Perpuluhan. Gua nggak perpuluhan aja kurang, apalagi perpuluhan. Waktu kita punya konsep seperti itu, karena kita punya konsep, saya lihat dulu baru percaya. Saudara gak harus kasih perpuluhan ke GB Live. Saudara pikir mau kasih perpuluhan ke orang tua saudara, ke gereja lain juga silakan saja. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara, mari kita beriman. Kalau kita nggak beriman, hidup kita bagaikan roller coaster, saudara. Hidup kita akan dikacaukan dengan keadaan. Karena kenapa? Karena akhirnya saudara dan saya hidup hanya berdasarkan apa yang saudara lihat. Dan hidup ini, saudara, dinamis banget, berubah-ubah, saudara. Zaman dunia ini, zaman Pak Hendri masih muda, pasti model celananya lebar di bawah. Zaman sekarang udah gak begitu, saudara. Coba kalau misalnya mungkin Andre ke gereja masih pakai cut bray, pasti orang akan anggap aneh, saudara. Zaman berubah, suka-suka zaman. Makanya ada yang berkata begini, bahwa orang beriman tidak hidup berdasarkan apa yang dia lihat. Orang beriman tidak hidup berdasar apa yang dia dengar. Orang beriman tidak hidup berdasarkan apa yang dia rasa. Orang beriman hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Orang beriman hidup berdasarkan firman Tuhan.
Kenapa kita belum lihat mujizat? Kenapa kita belum lihat kebaikan Tuhan? Karena kita menaruh iman kita kepada apa yang bisa kita lihat. Karena kita menaruh iman kita kepada makhluk yang bisa kita sentuh dan pegang. Seharusnya kita beriman kepada Tuhan Allah. Semua kita pasti mau bahagia. Amin, saudara. Amin. Tahu nggak rahasia bahagia apa? Rahasia bahagia ini pernah diberikan kepada Tuhan Yesus. Waktu dalam peristiwa dia sesudah bangkit dari antara orang mati, dia ngunjungin murid-muridnya. Lalu satu ketika dia ketemu yang namanya Thomas. Nah, Thomas ini adalah gambaran seperti sebagian besar orang-orang Kristen, saudara. Kita pengen lihat dulu, kita pengen sentuh dulu, kita pengen lihat ada tanda-tanda dulu, baru kita percaya, saudara. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata apa? Di Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Apalagi? Berbahagialah mereka. Siapa? Yang tidak melihat namun siapa yang mau bahagia di tempat ini? Amin. Semua kita pasti mau bahagia. Tapi rahasia bahagianya itu, saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kalau saya balik, bisa nggak saya bikin sebaliknya? Tidak berbahagia mereka yang melihat dan tidak percaya. Lebih parah lagi, udah nggak percaya, nggak melihat. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup berbahagia, saudara, nggak ada jalan lain. Kita hidup di dalam percaya. Kita hidup di dalam iman. Selagi saya siapkan khotbah ini, muncul lagu di dalam hati saya, saudara. Kemarin pas komsel saya nyanyikan lagu ini, lagu lama. Lagunya begini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Biar musik masih cari kunci, saudara. Sambil cari kunci aja. Ini lagu, saudara, di Mazmur 23. Itu ayat yang kelima, saudara. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku seumur hidup. Jadi waktu saya belajar tentang Mazmur 23, saudara, Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud. Di dalam penulisan Mazmur ini, saudara, Raja Daud itu menggambarkan kehidupan sehari-hari dia. Dia hidup sebagai penggembala kambing domba. Dan seringkali penggembala kambing domba itu, saudara, punya tantangannya. Tantangannya apa sih? Tantangannya ada beruang yang mau terkam dombanya. Ada singa yang juga mengincar dombanya, saudara. Tapi selain itu tuh gak ada apa, saudara? Ada pemburu. Ada pemburu. Nah, di dalam kalimat katanya, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Nah, kata mengikutinya itu di dalam terminologi Ibrani, saudara, itu sama seperti seorang pemanah yang sudah mengincar targetnya dan sudah mengunci targetnya. Artinya apa? Waktu dia lepaskan itu panah, pasti kena. Nah, waktu Alkitab berkata kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku, itu diandaikan oleh Daud bahwa Tuhan Allah itu sama seperti pemburu yang membawa panah-panah berkat, panah-panah kemurahan buat anak-anaknya, dan dia incar anak-anaknya untuk menerima apa? Berkat dan kemurahan. Kalau seorang pemburu yang handal saja pasti tidak akan meleset, apalagi kalau Tuhan yang memburu kita, saudara. Apalagi kalau Tuhan yang mengarahkan panah-panahnya buat saudara dan saya. Tapi kita lihat gak? Enggak. Kita gak lihat. Tetapi hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita percaya.
Pagi hari ini saya mau ajak kita semua. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sebagai penutup, saya mendengar tadi saudara satu kisah misionaris di Afrika Timur, di suku Masa, yang dilayani oleh misionaris namanya Pendeta Don. Si Pendeta Don ini bilang, sebagai misionaris saya seringkali frustasi, saya seringkali juga depresi. Saya berpikir, mana nih Tuhan, mana terobosan di dalam pelayanan saya. Singkat cerita, datanglah tawaran kepada dia untuk melayani suku di Afrika ini. Dia pergi ke sana, perjalanannya jauh, bahkan jalanan pun tidak ada. Waktu dia sampai di suku Masa Afrika Timur itu, dia hanya menjumpai beberapa orang yang masih tidak berpakaian dan sebagainya, saudara. Dan mereka tidur bareng-bareng katanya. Gelap kalau malam, ya sangat panas terik kalau siang. Makanan seadanya, bahkan seringkali dia kelaparan sampai dia turun katanya 40 kg, saudara. Lalu si Pendeta Don ini bersama istrinya tetap mengajar suku Masa ini tentang Yesus Kristus. Dan di dalam desa itu, saudara, semuanya kering. Kenapa? Karena ternyata sudah 16 tahun tidak turun hujan, saudara. Dia terus berdoa, dia terus melayani, sampai dia memutuskan, saya mau percaya walaupun saya belum melihat. Saya mau mengucapkan berkat walaupun saya belum lihat. Walaupun saya belum melihat mujizat, walaupun saya belum melihat keadaan berubah, saya mau tetap percaya sama Tuhan. Memang hari-hari dia jalani sama kayak orang gila, dia rasa sama kayaknya dia ngomong sama angin. Tetapi satu ketika dia lagi berkhotbah, saudara, tahu-tahu Roh Kudus bicara di dalam hatinya dan berkata apa? Kekeringan berakhir hari ini. Wah. Lalu suara itu ngomong lagi, kamu ngomong sama jemaat, kekeringan berakhir hari ini. Hah? Ini nggak hujan loh 16 tahun. Saya orang baru di sini. Tapi Roh Kudus terus ngomong, kekeringan berakhir hari ini. Lalu dia ngomong apa? Saudara-saudara, kekeringan berakhir hari ini. Lalu semua orang yang mendengar, kurang lebih 100 orang itu, mereka berdiri, mereka nari-nari, saudara, nari-nari. Dia jadi takut, mati gua. Kalau nggak terjadi, ini bisa dimakan gua di sini. Habis nih. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Firman Tuhan bilang, kalau kamu berkata kepada gunung ini, asal gak bimbang hatinya, tapi percaya, gunungnya pindah. Di bagian kitab yang lain Tuhan berkata, jikalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa pindahin gunung. Tapi banyak anak Tuhan, imannya sebesar gunung, pindahin biji sesawi aja gak bisa. Saudara, saya gak pernah lihat biji sesawi, karena saya belum pernah ke Israel. Tapi buat orang-orang yang pernah ke Israel, bilang sama saya, kamu pernah lihat gak sebutir pasir? Oh pernah, kalau sebutir pasir, saya bilang. Nah biji sesawi itu katanya lebih kecil daripada sebutir pasir. Berarti kecil banget. Sehingga saya punya kesimpulan, tahu gak? Iman biji sesawi itu iman apa? Iman nothing tulus. Udahlah jalanin aja. Udahlah ngucap syukur aja. Bukankah hidup harus terus berjalan, saudara? Amin. Kan waktu yang saudara pakai buat bersyukur sama mengeluh sama gak? Energi yang saudara pakai buat takut sama percaya sama gak? Jadi bangun tidur jangan lagi bilang mabok gua. Jadi waktu lihat situasi jangan lagi ngeluh. Jadi waktu kita ngelihat situasi, keadaan yang gak sesuai mau kita, ucapin aja firman Tuhan.
Kemarin di Komsel juga bilang begitu kan. Bu Selvi bilang di kantor pekerjaan begini-begini, karyawan begini-begini, udah saya ucapin berkat aja buat karyawan. Sama, saya juga tiap hari datang ke kantor. Buat manajer saya bilang, Tuhan, aku berkati manajerku, Tuhan berikan roh keahlian buat dia, Tuhan berikan karunia kepemimpinan buat dia, Tuhan berikan karunia untuk bekerja dengan tepat dan cermat dan cepat dalam nama Yesus. Berkati saudara. Daripada saudara ngomong ke rekan kerja, pusing gua, punya karyawan ada bego-bego semua gitu. Saudara nyampe kantor, saudara lihat karyawan saudara bego, terjadilah sesuai iman. Apalagi kalau karyawan saudara tahu saudara ngomong bego, dia balas kan, dijawab dong doa Bapak. Ini hasilnya Pak. Mari saya ajak kita semua percaya saudara. Waktu si pendeta Don ini ngomong begitu, Roh Kudus bilang lagi sama dia, ngomong sekali lagi katanya. Hah? Ngomong sekali lagi? Dia ngomong lagi, kekeringan berakhir sekarang. Singkat cerita, besok paginya dia ngapain saudara? Yang dia lakukan sesudah bangun tidur cuman lihat langit. Kalau hujan tanda-tandanya langit apa? Cerah. Matahari bersinar terang. Mati gua kata dia. Tapi gak lama muncul awan kecil saudara. Muncul awan kecil. Muncul awan kecil. Dan terjadi hujan yang deras. Bahkan hujan deras itu saudara berlangsung berminggu-minggu saudara. Dan akhirnya bukan hanya suku Masa yang percaya sama Yesus, mulai tersebar ke suku-suku wilayah lain Afrika Timur, dan akhirnya terjadi ribuan orang Afrika bertobat terima Tuhan Yesus saudara. Dan bahkan dia terus menginjil. Satu ketika dia lagi mengajar Injil saudara di bawah pohon yang rimbun katanya. Lalu dia tanya kepada beberapa puluh orang yang lagi mendengarkan khotbah. Lalu dia tanya, apa yang kalian mau doakan? Lalu ada satu ibu-ibu datang kepada dia, saya gak bisa melihat dari kecil. Saya gak bisa melihat dari kecil. Tetapi karena dia punya pengalaman iman sama Tuhan, dia tunjuk ibu ini dan berkata, dalam nama Yesus melihatlah. Lalu ibu ini tiba-tiba berteriak-teriak dengan bahasa Afrika, auto delice, auto delice, auto delice. Yang artinya apa? Aku bisa melihat, aku bisa melihat, aku bisa melihat. Dan dia ngomong begini ya, di akhir dia punya pengajaran saudara. Kita punya Tuhan yang bisa percaya. Kita punya Tuhan yang tidak ingkar janji. Kalaupun hari ini saudara belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Percayalah, Dia sedang bekerja. Percayalah, Dia sedang menolong saudara. Percayalah, walaupun saudara belum melihat.